Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya, yaitu Yusuf Soleh. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga melakukan pola hidup sehat. Jadi kita doakan agar pandemi ini segera berakhir. Kali ini saya akan menemani kalian belajar di rumah dengan materi HIV atau AIDS. Nah, bagaimana dengan HIV atau AIDS ini? Mari kita lakukan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian HIV. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus secara fisiologisnya adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh penderitanya. Nah, jadi dalam buku Pers Meliput AIDS, virus HIV adalah retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus, yaitu virus yang dapat berkembang biak dalam darah manusia. Kemudian HIV ini menyerang apa saja sih? Nah, HIV ini HIV ini menyerang salah satu jenis sel darah putih, limfosit atau sel-sel T4 yang bertugas menangkal infeksi. Nah, replikasi virus yang terus-menerus mengakibatkan semakin berat kerusakan sistem kekebalan tubuh dan infeksi oportunistik atau IO, sehingga akan berakhir dengan kematian. Sekarang kita ke pembahasan berikutnya, ada penyebab penyebaran HIV. HIV ini bisa menyebar atau menular. Nah, ada beberapa penyebab penyebaran HIV. Yang pertama itu ada seks bebas. Nah, jadi kita contohnya kita berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan alat kontrasepsi itu. Yang kedua ada berbagi jarum suntik dengan penderita HIV. Nah, maksudnya contohnya kita narkoba itu kan sering menggunakan jarum suntik. Nah, itu bisa jadi terkena HIV. Kemudian ada transfusi darah atau penularan HIV dapat terjadi dari seseorang mendonor darah dari penderita HIV itu. Akan tetapi untuk penyebaran melalui transfusi darah ini bisa diantisipasi dengan cara tes darah sebelum melakukan donor darah tersebut. Jadi kita saat donor darah itu darah kita dites terlebih dahulu apakah ada virus HIV-nya atau tidak. Nah, ini gambar contohnya ya. Gambar kedua ini itu orang biasanya itu pengguna narkoba yang menggunakan suntikan. Nah, ini transfusi darah. Kemudian ada tanda-tanda terkena HIV atau AIDS, yaitu yang pertama ada demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua ada diare kronis lebih dari 1 bulan berulang-ulang maupun terus menerus. Itu juga. Kemudian ada penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Itu jadi kita kurus gitu loh. Yang kemudian ada TBC. Untuk daripada itu segera periksa ke dokter jika kalau Anda mengalami gejala tersebut. Kemudian ada pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama ada mempelajari pengetahuan tentang HIV atau AIDS. Kita harus tahu sih apa itu HIV, apa sih bahayanya tadi, pencegahannya gimana gitu loh. Penyebarannya melalui apa saja tuh. Dan hidup dengan sehat. Nah, maksudnya kita sering-sering berolahraga, jauhi narkoba tuh.
menerapkan akan norma-norma, maksudnya kita menjauhi hukum-hukum loh yang ada di undang-undang maupun hukum-hukum atau norma-norma yang ada di dalam agama. Yang kemudian ada memberikan pendidikan seksual kepada orang tua dan anak. Nah, jadi agar kita tahu, agar terbebas dari seks bebas tersebut. Yang kemudian ada sosialisasi bahaya atau HIV, bahaya akan HIV dan AIDS. Nah, hal itu bisa kita lakukan dilakukan oleh baik penyuluhan oleh pemerintah dan juga pengetahuan dari diri kita sendiri. Nah, baiklah. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa HIV atau AIDS ini sangat berbahaya apabila kita terserang penyakit ini. Nah, jadi kalau kita terserang itu, maka gimana ya? Kekebalan tubuh kita akan menurun dan kita tidak mempunyai sistem kekebalan tubuh yang baik. Jadi jika kita mudah tertular penyakit gitu loh, seperti demam. Kayak teman kita terkena demam, kita bisa tertular dengan cepat gitu loh. Kita tuh sudah tidak mempunyai kekebalan tubuh. Jadi mudah tertular gitu loh. Nah, jadi untuk itu kita semua harus hidup sehat, yaitu dengan olahraga, tidak mendekati narkoba gitu loh. Kemudian memperbaiki hubungan kita dengan lingkungan yang kurang baik, dan tentunya kita harus mendekatkan kepada Tuhan. Jadi kita tinggal di lingkungan yang baik, jauhi seperti lingkungan buruk seperti dekat dengan keluarga yang mabuk-mabukan itu jauhi. Dan kita dekat dengan Allah. Sholat, kalau untuk agama misalkan sholat 5 waktu itu loh. Kemudian baiklah, sampai di sini, sampai ketemu pada materi berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.